ini Mas Akil ya Mas. Saya taruh di almari. Saya bilang gini, kowe nak memang ngono, sak beneri sapa, tekono. Lucu tuh kasarannya Mas. Iya, saya bilang tekono. Tekono kok sampai do pengen karo kowe. Saya bilang itu. Saya mau tidur. Saya taruh di bantal. Di bantal gini. Just mau tidur, dia datang. Tapi just gini mau tidur gitu Mas. Dia datang just. Tapi apa ya? Saya itu tahu saya belum tidur, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu Mas yang saya maksud. Jadi raga saya ini seperti diambil, saya tahu. Jadi, iya, saya tahu. Saya tidur, tapi belum tidur dia datang. Cantiknya Mas. Luar biasa ya. Iya, cantiknya itu seperti gadis umur 18 tahun. Seperti pakai piyama atau putih semua Mas. Putih semua tapi cantiknya Mas. Minta ampun dah. Kalau manusia mohon maaf. Kecantikan manusia itu menurut pikiran saya kemarin yang di mata loh, sebelum ketemu itu ya. Iya, sebelum ketemu itu, sebelum saya sadar itu paling cantik. Dan dia apa Mas mintanya Mas? Hanya bercinta dengan saya. Cuma satu tok ini. Permintaannya cuma satu tok. Iya. Tidak ada permintaan yang lain. Oh, kalau itu udah berbicara sama saya Mas. Dia datang, buka pakaian, langsung bercinta. Hanya itu. Mungkin dia tahu ya, pikiran saya ke sana. Cuma Ayu untuk bercinta. Iya. Mungkin pikirannya dia. Seperti laki-laki normal pada umumnya gitu. Betul. Bahkan lebih ganas saya. Oh gitu. Iya, karena memang cantiknya itu nyuwun sewu. Di dunia ini tidak ada. Pokoknya tidak ada bandingannya dengan manusia lah. Tidak ada. Dan itu saya umur 44 waktu itu 2016 2017. Ya sekitar itulah antara itu 2014 sampai umur saya sekitar 43. Jadi waktu melihat gadis cantik tak wah ini enak. Iya. Ya normal lah. Manusiawi lah. Ya. Dan waktu bercinta Mas, seorang kan mesti keluar sesuatu dari tubuh ya. Itu tidak bisa habis loh Mas. Waktu keluar ini saya serat, tidak bisa habis loh. Serat, keluar semua. Serat. Nah itu durasi keluarnya itu Mas, enggak bisa. Makanya saya bilang gitu. Bercinta dengan jin itu nikmatnya 1000 kali lipat sama manusia biasa. Kalau manusia biasa mah kita sebagai manusia sudah suami normal. Tapi kalau bercinta dengan jin, mohon maaf bukan berarti saya merendahkan seorang wanita. Rasanya itu 1000 kali lipat. Ini gila ini. Dan syaratnya itu durasinya enggak detikan Mas. Mungkin 1 menit. Tapi pangapunten, saya potong. Iya. Kalau durasi panjang itu setelah itu bicara tele. Iya. Jadi cerut berarti gitu. Cerut. Iya. Cerut terus saya bangun tidur. Gitu Mas. Saya sadar. Astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu. Dia itu sudah pergi. Dan ada. Ada. Tadi kan saya seperti tidur, seperti tidak, tapi belum tidur ya. Seperti waktu saya ketemu ibu saya. Tadi belum tidur, baru mau tidur. Terus saya bilang, kalau kamu memang ada datang padaku, siapa kamu? Ternyata wanita. Ya itu kok, baru mau tidur gini, saja datang. Pikiran saya seperti diambil. Gitu. Berarti itu kan juga cara orang normal berpikirnya itu kan jadi kayak orang ini penikmat PSK ini pasti kan pada penasaran setelah iya oh ya apa rasanya pasti kan gitu loh. Memang Mas, jadi saya waktu dulu pernah menonton panjenengan mungkin pernah menonton seorang orang tua di Jogja menikah dengan jin. Ya. Ada toh? Ya ada. Terus ada seorang wanita yang dari Jawa Timur itu namanya siapa, PPV itu bercinta dengan genderuwo. Pernah dengar? Saya percaya itu. 100% saya percaya. Biar mereka, itu hanya ilusi, itu hanya pikiran. Yang berbicara seperti itu,
kamu belum pernah mengalami. Ya, betul. Jadi jangan bicara asal bicara. Kalau sudah orang mengalami, Baru bisa cerita. baru bisa cerita. Ini luar biasa lah. Jenengan berhubungan itu dengan pangapunten mbaknya tadi, durasinya maksudnya dalam arti sekian tahun, sekian bulan, atau barang itu selama masih jenengan pegang Selama masih saya pegang, main masih gitu terus ya? Iya. Dan itu durasinya sekian tahun atau? Enggak tahunan. Karena berefek juga nanti 1 kali 2 kali saya beritakan semuanya. Itu pertama kali mas. Kok enak ya mbak bujuku, enak iki saya bilang gitu. Betul. Nyedot. Mohon maaf. Memang pokoknya itu tidak ada di dunia manusia yang bisa mengalahkan percintanya seorang jin wanita. Ketenan pora tadi. Dengan penasaran. Ketagihan dong. Otomatis. Sebagai manusia seorang laki-laki ketagihan, pasti ketagihan. Kalau nggak ketagihan kok yang saya munafik. Iya betul. Karena masih muda, saya coba lagi mas. Gue teko berapa hari dong? Datang, betul datang mas. Datang lagi. Dia ada bicara, langsung set saya diajak ke rumahnya mas. Ternyata itu ada sungai kecil. Di atas sungai tersebut ternyata rumahnya. Berarti jadi masuk ke rumahnya gitu? Iya, warnanya hijau. Enggak, ya dikatakan bagus ya bagus. Tembok cacatan hijau itu. Langsung dia enggak banyak bicara, enggak. Langsung di depan saya. Jadi enggak komunikasi gitu? Enggak. Selama saya bercinta dengan tadi namanya Widuri tadi saya enggak berkomunikasi. Terus berlanjut sampai berapa kali istri saya sakit mas. Tetap kalau kita saya saja tidak bersekutu dengan jin ya, tapi jin yang mendatangi saya. Efeknya itu sangat luar biasa. Tapi kalau teman-teman kalau punya halal lepaskanlah. Jadi memang nikmat di dunia ini, tapi efeknya itu ada. Pasti ada. Waktu saya bercinta, ternyata istri saya diroyok mas. Oh gitu. Bercinta dengan minimal itu 4 orang kadang-kadang dan tidak bisa menolak. Merinding saya ini. Iya. Saya juga, lu kok ngono? Kok ndak cerita ketuwingi nak aku kowe dikonokke. Jadi selama ini saya bercinta dengan 1 orang, istri saya dengan 4 orang kan. Jadi semacam kayak ini ya, kayak Ijolan. Nah iya, bener ya. Tukeran. Kayak transaksi jual beli gitu ya, ijolan. Ijolan. Tapi kan enak mereka. Ya, mereka 4 orang. 4 orang bisa merasakan 1 orang. Bahkan istri saya sampai sakit. Kalau saya istri saya sakit terus, lu ternyata ngene toh, saya bilang gitu. Wah, aku serak percaya mbak gue timbul rasa gitu, berontak dalam diri saya. Kok orang cerita kebiasaan? Mungkin istri saya juga nggak tahu. Betul. Baru beberapa kali anggar nganu beberapa kali. Kalau saya ya didatangi wanita tersebut langsung telanjang. Tapi kalau istri saya langsung burungnya yang di depan dan tidak bisa menolak. Orangnya bukan ganteng katanya. Tapi memang benar kalau memang beberapa kali mengalami hal semacam itu, memang kalau memang cantik itu memang cantiknya di luar orang normal memang. Dan saya tanya sama istri saya lah, gantengnya piye? Gantengnya ya rasa dia mungkin. Benar. Pokoknya ganteng. Dan bergantian setiap kali udah bisa nolak. Ya enggak bisa. Ibarat jenengan udah di sana, jenengan enggak nolak, sama juga barternya di sini kan juga gitu. Iya. Dan ternyata istri saya enggak nolak, padahal istri saya itu orangnya angel. Lah, memutuskan untuk selesai. Kalau saya ingat itu gimana ya? Yaudah itu pengalaman saya. Istri saya sakit, masuk rumah sakit. Dan waktu rumah sakit, istri saya bilang, ya, aku wis ping bolak-balik dikonokke karo wong lanang. Lho lah maksudnya mimpi ya. Kira wonge 3, 4, 5 terusan. Oh, jenengan sama ngumpat. Iki toh. Saya pulang rumah jengkel. Anak saya yang kecil nangis karena batu itu memang bagus mas. Batunya memang bagus ya? Wah, batunya itu bagus banget mas. Ditemek gini licin mas, ada minyaknya.
Padahal tidak pernah jenengan. Enggak pernah saya apa-apakan. Sebenarnya kan kurang suka sama kakeknya. Ini kan untuk apa ya, hiasan saja. Saya congkel itu mas, saya marah kan. Terus pokoknya bahasa kasar lah, semuanya masuk dalam hati. Terus saya bilang waktu saya nemukan di situ, saya nemunya di sini. Kowe ora pantes kanggo aku. Kowe melu aku wis tak entuki, malah kowe ganggu keluarga. Ya. Wes saiki aku ora butuhke kowe. Meh tak kubur. Saya baru mau saya bilang mau kubur. Batu itu nganu sendiri mas. Gak lepas gitu. Iya. Tangan saya itu seperti diginikan mas. Ini hilang loh mas. Cat. Jadi kayak jatuh tapi tidak ada wujudnya. Nggak ada, hilang. Cat. Gitu. Jadi ini tangan saya seperti, saya kan tidak berani lempar, tidak berani mas. Karena kalau orang Jawa kan. Ya betul. Tidak boleh. Kalau orang Jawa kan selalu menghargai walaupun dia berbentuk jin, apapun itu. Ya, benar. Kalau dia ada di budan-budan gini kan orang Jawa tidak boleh sembarangan. Baru saya duduk ini. Nyun sewu mau nyatanya itu orang apik nganggo aku. Ini. Ya iki wis betul hancur aku tak coba. Baru akan saya letakkan ke tempat tadi saya dapat. Itu tangan saya seperti begini kan. Dan batunya tuh tidak ada. Hilang. Ya, nggih. Tahu ya mas ya? Nggih, paham. Itu pengalaman yang sangat ATP. habis sekali menurut saya. Luar biasa ini. Dan habis itu lama mas, nggak ada kabarnya. Mungkin 6 bulan. Saya pulang kerja, itu seluruh rumah mas bau tai semua, seluruh rumah. Padahal di rumah itu nyun sewu istilahnya tidak ada tanah. Kalau di kota Semarang kan Iya, nggih. nggak ada loh tanah. Rapat lah ibaratnya yang rapat. Saya bilang, nah anak kucing ini kalau ada kucing di sini saya bunuh katanya. Istri saya, kalau gini kan mau sing duwe kucing. Nah, Ternyata malam harinya mas, oh, mengerikan sekali. Itu yang sangat mengerikan. siang bau tai, Bukan siang, maghrib, maghribnya ya. malam sempat kliwon itu. Oh, Lalu tanya tai kucing. Jadi sampai dari depan, tengah sampai belakang. Tai kucing itu di hidung saya. terus kau nempel irung gitu. Iya. Namanya orang sudah kerja lala di rumah disuguhi tai gitu toh. Kamu marah. Akhirnya kami tidur. Dan anehnya mas, saya, istri saya, kedua anak saya, mimpinya itu sama. Bahwa saya punya anak perempuan. Terus saya pergi toh ke orang pintar. Sebelum ke guru saya, guru yang dalang itu, yang tadinya Pak Wed itu. Wis tak omongi to Mar. Mbiyen kita omongi kowe ora iso nganggo akeh iki. Kok mbak ngomongin jarine mbahmu ya wis ngandake kowe. Iku wis kedarung. Sudah terlanjur, kamu tidak bisa menghindari. Anak saya bangun, istri saya bangun. Pagi cerita semua, 4 orang cerita kalau saya punya anak perempuan. Kami bermain di taman dan mimpinya sama. Empat-empatnya sama. Bangun sama. Saya pikir, gue ngerti Mar, bau tahu kucing tadi. Kemarin bahasa Indonesia ya mas, yang bersenggama dengan kamu dan punya anak mengantarkan, karena diantarkan sampai depan rumah. Diantarkan sampai depan rumah karena si ibu tadi yang kamu bersenggama sudah tidak kamu pakai. Dia menunjukkan itu loh bapak kamu. Oh, Ini loh mas. saya ya agak miris juga nek dengar cerita itu. Iya. Pasti kan seorang ibu kan ya pengen menunjukkan bapaknya gitu. Iya. Bener. Nah terus tapi jenengan ndak pernah ditunjukkan wujud putri ini jenengan tadi. Kalau wujudnya tidak mas, waktu mimpi hanya dia bisa menemui dalam mimpi. Iya betul.
cantiknya itu ya tidak seperti manusia, sakit banget pas sekitar waktu menemui saya sudah besar sih, sekitar 4 tahun 5 tahun. Saya anak saya laki-laki, istri saya dia di tengah, ayah bilang gitu, lu ke sopo, aku anakmu, lu aku ada apa itu. Terus kita bangun, istri saya bangun, anak saya bangun semuanya cerita semuanya paginya. Ayah ndak wedok. Istri saya juga bilang, ya aku mimpi aku ndak wedok. Yang besar juga bilang gitu, aku mimpi ayah ndak wedok. Kenapa mereka bertiga cerita pada saya? Bila biasanya itu kalau anak saya mimpi ndak pernah cerita, tapi mereka cerita. Aneh kan? Memastikan tenan rak gitu. Nah, jenengan datang ke orang pintar tadi mengatakan itu. Ada solusi enggak dari orang pintar tadi untuk sama yang anak ini tadi? Katanya ya. Tapi saya sebagai seorang ayah tidak memungkiri, bukan berarti saya tidak mau membuang. Saya membuang tidak. Saya mengakui saya punya anak dari bangsa lain. Bahkan saya kadang kangen mas. Kadang saya sampai sekarang saya kangen. Bilang begini, ya wis penarak gelem, emangmu tak wadirani. Saya bilang gitu, seorang anak tulan yang bapaknya mau main ke rumah ayahnya kok dipager, kasihan hanya untuk melihat bapaknya saja kok dipager. Ya toh mesake to ya. Tapi saya coba, udah mas, pager aja enggak apa-apa. Enggak bisa mas. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Tetap enggak kuat karena setebal apapun itu kalau yang namanya darah itu kalau nek basa Jawa niki koyo buka kelambu kok. Iya. Amat dibenteng koyo piye koyo buka kelambu lho itu. Bisa. Terus waktu saya MC atau merana Coro, kebetulan saya sama guru saya itu bareng. Guru saya yang merana Coro, kebetulan saya yang masrake. Oh mata. Ketemu di Masjid Agung, saya cerita. Tuh, kebetulan beliau dalang di Kota Semarang. Pakai bahasa Indonesia aja mas ya. Apa? Saya mau cerita. Iya, saya tahu apa? Saya ceritakan kejadian saya punya istri, saya bercinta dengan jin, sama saya punya anak. Tidak ada penjelasan, cuma bilang, ya wes, diakui saja. Itu memang putrimu. Jangan kamu menolak takdir. Kalau ada orang bilang kamu gila, biarkan. Mereka tidak mengalami hal-hal tersebut. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih yang bisa mengalami hal-hal tersebut. Akhirnya saya legowo bahwa saya memang punya anak dari bangsa lain tadi. Gitu. Iya. Kadang betul loh mas, kadang saya kangen loh mas. Kalau pas saya kangen, kadang saya bantu istri saya nyuci di belakang itu toh, bayangan seliwar, oh anakku, saya bilang gitu. Sampai sekarang pun masih, tapi sekarang sudah agak berkurang. Kalau dulu sering main mas, kelihatan kalau main. Oh di rumah? Berarti di rumah main terus, sampai kakaknya yang besar itu main terus dengan menampakkan sesuatu, misal piringnya habis, sendok habis, gelas habis, tinggal 3. Ya normalnya anak-anak ya bro. Iya benar. Ini maksud saya mohon maaf, piring itu kan mesti ada 15 lebih ya. Tinggal 4 tingkutulan. Iya. Kadang saya bilang sama istri saya, wis jangan wae bu, biarkan saja itu mereka bermain, kasihan anak perempuan yang bermain. Pasaran nggak saran? Kadang, tapi istri saya kadang jengkel. Lalu mas jengkel, saya nyebut gini, wes nduk, ora usah nggoda ibumu, sakit. Nanti berapa hari tuh mas? Banyak lah. Numpuk ya? Wah numpuk banyak istri saya. Kadang kalau istri saya bilang gini, kilo ya anakmu, 4 peso itu ada mas. Saya bilang semua loh mas. Iya nggak pak. Nanti berapa hari muncul lagi. Saya harus sama guyonan sama kakaknya kan tidurnya di atas. Kakaknya belum tidur gitu, sapunya itu terbang sendiri. Tapi anak saya sudah tahu. Siapa lah gitu. Pertama dulu dah sapu dijatuhkan takut dah. Pertama buku dijatuhkan takut dah. Nggak nanti nyapu sendiri ini. Iya terus salah ke diri. Kalau sama saya juga begitu. Jadi menunjukkan eksistensinya bahwasanya ada. Dia ada. Ada. Ini cerita malam ini luar biasa ini.
Top tenan ini. Tapi sekarang udah jarang ya berarti. Sekarang sudah jarang. Waktu saya pulang kerja, Mas, itu yang ditambahkan tuh semua orang saya tidak. Loh, Semua orang itu mengetahui. lihat. Iya. Dengan mata telanjang, saya pulang kerja. Saya kan pecinta mancing. Oh, nggih, mancing. Pulang kerja, saya taruh tas, saya naik sepeda motor. Setiap saya naik sepeda motor dari dulu itu ternyata dia ikut Mancing di depan. di depan. Di depan. Mas, anaknya Ayu ya, Mas? Saya juga nggak paham. Saya bilang, anak Ayu ini tak kira lagi sama sebelah saya, terus sebelah saya. Terus beberapa kali, ya gitu. Wih, Pak Newes tua anaknya kecil ya, ada yang gitu. Jenengan nggak ngelegewo kasarane. Enggak. Pikiran. Saya enggak ada punya pikiran apa-apa. Lah setelah saya belajar pancing itu baru saya tahu dia ikut. Di toko pancing karyawannya itu tahu semua, Mas. Pak, anak itu mbak salah ke motor. Anaknya aja kasihan Pak, anaknya disuruh masuk aja Pak, digendong ya Allah, ayo udah karuan. Semuanya bilang gitu. Anaknya itu pakai putih-putih. Pokoknya itu kalau di dunia itu nggak ada cantik anak saya. Rambutnya panjang gitu ya. Iya, seperti anak orang kaya lah. Iya. Jadi Pawaannya resik ya. bersusik putih. Karyawan toko tersebut yang 2 orang ingin jemput anak saya. Yang sepeda motor saya taruh di depan. Kan otomatis panasan. Panasan toh? Jam 3. Mesake kan Ya. pikirannya. Pak, lagi dong ya Pak. Bilang gitu. Ih, akhirnya rak karuan nih. Buat aku kayak ono. Nanti anak saya kan seperti anak bapak itu. Akhirnya rak karuan. Cobalah, anu Mas. Ya Pak, anakmu kok melayu? Oh, ketika didatangin dia Lari. Ketika didatangi sama karyawan toko tersebut 2 orang, wanita lari dia. Lupa anakmu nindi. Lupa anakmu nindi. Anakmu di mana Pak? Anakmu di mana? Sampai Mbak di dalam hati, aduh, ikut dia. Saya bilang, Nduk, nak melu aja ngetok toh Nduk. Saya bilang gitu. Bapak nggak pertanyaan terus. Terus saya ceritakan lah. Saya kan yang saya kalau suruh bicara, saya kalau bicara padanya Mas. Jadi karyawan suruh saya ceritain, Mbak, mau sampai kapan dong kamu kejar? Kamu tidak akan bisa mengejar anak saya. Loh, kenapa Pak? Tiga-tiganya gitu karyawan. Itu anak saya, waktu saya dengan jin. Takut malah mereka. ada. Ya jelas takut nah itu. Tiga-tiga tahu, tapi yang dua mau nyusul, mau gendong, yang satu kan, saya cerita jujur, itu anak saya dengan Jin. Dan semuanya selesai langsung. Takut Pak? iya. Terus, ya apa Pak? Betul Pak, benar. Yang satu, masuk Pak bisa Pak. Nah tadi ada CCTV tidak coba disetel Pak? Terus tadi kamu melihat toh, kamu lari, kamu kejar ada enggak? Enggak ada. Itulah manusia kalau sama jin ya jadinya begitu. Mantap ini. Jadi di CCTV juga nggak ada ya? Enggak disetel. Coba kalau disetel pasti kelihatan. Sampai sekarang pun kadang masih datang. Tapi dia menunjukkan eksistensinya saja. Iya, kalau dia Lah mati. saya di sini ya, mau bilang gitu maksudnya dia menggerakkan sesuatu. Tak, oh iya, ya wis nak kono ya wis. Saya bilang gitu. Tapi saya juga pikiran saya begini. Saya yang berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, kalau memang dia anak saya akui. Karena itu memang kehendak. Iya, nggih. Saya tidak bisa mengingkari karena manusia dan jin ciptaanmu. Kalau ada orang yang bilang kamu tidak bisa bersatu, tapi apabila Tuhan menentukan pasti bisa terjadi. Betul. Gitu. Jadi memang itu semua kehendak Tuhan. Tapi kadang ya pas gini tuh Mas kangen. Ya, wajar kayak gitu. Ini luar biasa teman-teman, cerita malam ini dahsyat sekali. Saya sampai kuat beberapa kali merinding. Saya juga Mas. Luar biasa. Gitu Pak Mar. Iya. Terima kasih Iya. ceritanya. Iya. Mungkin lain kesempatan kita bisa sambung lagi. Oke. Cerita. Terima kasih. Terima kasih. Itu teman-teman sedikit cerita dari Pak Mariono yang begitu luar biasa. Bagaimana manusia bisa bersenggama dengan makhluk lain ciptaan Tuhan. Mengingatkan kita semua, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman.
tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.